memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini di Nagrag kampus Trisakti tercinta ini. Yang saya hormati Bapak Ferry Edward selaku Dekanat Fakultas Hukum Trisakti. Yang saya hormati Ketua BEM Adil Mulira Kabinet Bisa. Yang saya hormati Baktera Irianto sebagai Kepala Biro Pengabdian Masyarakat. Yang saya hormati peserta-peserta bakti sosial dan yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Pelaksana berterima kasih banyak kepada seluruh pihak sehingga kita semua dapat saling membantu dan berbagi kepada sesama dengan niat yang tulus, ikhlas. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan semoga juga bagi seluruh peserta mendapatkan hal dan ilmu yang bermanfaat. Mungkin demikian dari saya atas perhatiannya. Terima kasih. Hiduplah untuk saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Selaku Ketua Pelaksana, sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti Kabinet Bisa pada saudara yang boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai juga di hari sidang. Terima kasih yang sangat luar biasa kepada seluruh panitia yang sampai saat ini masih semangat untuk menjalankan acara ini, dan apresiasi yang sangat luar biasa dari saya pribadi selaku Ketua BEM kepada adik-adik 2013 yang mau ikut bakti sosial ini. Semoga Tridharma perguruan tinggi yang mengabdikan diri kepada masyarakat bisa terlaksana dengan sangat-sangat baik, dan ilmu yang kalian berikan kepada masyarakat nanti, sumbangsi apapun dari kalian bermanfaat untuk mereka. Amin. Karena tugasnya mahasiswa bukan hanya belajar, walaupun esensi mahasiswa itu memang belajar, tapi kita punya Tridharma yang untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan semoga 2013 ini jadi angkatan yang paling kompak nantinya, karena kita ini membawa nama Trisakti itu selamanya. Menjadi mahasiswa Trisakti hanya sekali seumur hidup, tapi membawa alma mater sebagai alumni sampai kapanpun kalian nanti. Jadi lebih cintalah terhadap Trisakti. Selamat datang di kampus Trisakti Nagrag ini untuk kalian semua. Semoga acara ini lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hukum, satu hukum. Terima kasih. Sambutan terakhir yang ketiga para Bapak Ferry selaku pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertele-tele. Sebelumnya saya minta maaf pakai celana pendek karena kalian tahu tugas saya di sini saya dari semalam. Jadi kalau pakai celana panjang kayak kalian, mungkin bentuknya udah apok-apok, habis itu udah nggak kebayang kayak apa kan. Habis itu selamat datang kepada seluruh peserta Baksos 2014. Sekali lagi, mudah-mudahan kedatangan kalian ini merupakan awal dari kesuksesan kalian di bidang hukum. Dan terima kasih karena telah menyempatkan waktu kalian datang di acara Baksos yang telah kami sampaikan dari kemarin. Terima kasih kalian memberikan keberanian kalian untuk datang di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Panitia mengucapkan terima kasih sudah banyak-banyak untuk datang di acara Baksos. Itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian susunan acara pembukaan Baksos 2013. Diawali dengan doa dan diakhiri oleh doa. Untuk kelancaran acara kita, lebih baik kita berdoa pada Tuhan kita masing-masing agar diberi kelancaran segala hal, agar Baksos 2013 ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing.
Sekian pembukaan yang dilakukan Baksos 2013. Ada tambahan? Sudah ada tambahan? Piring di mana piring? Bisa dibagiin? Oke, Ronglawers, hari ini kita masih di lokasi kampus Universitas Trisakti, di mana ada 125 hektar kurang lebih, Ferry, 112 hektar yang posisinya berada di sekitaran Kampung Nagrak, Cikeas Cibubur. Dan kita hari ini bersama Pak Ferry yang kebetulan ingin kontrol kandang sapinya, karena memang banyak yang dikembangkan di lahan yang sangat luas ini, karena baru saja hujan dan tadi ada sedikit angin kencang, Pak Ferry ya. Mudah-mudahan kandang sapinya ya tidak terjadi kerusakan yang berarti. Ini Pak Ferry yang terlibat di sini berapa unit ini untuk pengembangan lahan seluas 112 hektar ini? Ada 3 unit, satu yang disebut dengan Center Studies Trisakti Community Development CSTCD, itu unit tetap ya, unit tetap kemudian yang kedua ada tim lintas fakultas atau TLF, dan ketiga ada LPUP, Lembaga Pengembangan Usaha Pertanian. Nah, LPUP itu salah satu divisinya ya mengenai peternakan, kemudian juga termasuk ya. Itu adanya di bawah LPUP. Dan luar biasanya Ronglawers, ya, lahan 112 hektar ini tidak ada sisi yang tidak bermanfaat sepertinya. Berarti 3 unit ini bisa telah bekerja maksimal juga, Pak Ferry ya? Ya, berusaha lah, berkoordinasi, bisa mempunyai hasil yang optimal lah. Dan tentu juga kadang-kadang kita harus melibatkan pihak luar. Tapi tetap tujuannya satu, bisa dinikmati oleh kampus, juga pemberdayaan masyarakat sekitar tentunya, Pak Ferry ya? Jadi ya diperuntukkan bagi aktivitas akademika, kemudian juga sesuai dengan pesan dari misi lembaga pendidikan kita. Lembaga pendidikan juga memberikan manfaat atau kontribusi kepada masyarakat sekitar. Dan seperti Ronglawers tadi ya, yang kita sampaikan di depan itu ada dari mahasiswa Fakultas Hukum, yang khususnya ada mahasiswa yang masih baru mungkin semester 1-2, acaranya bakti sosial, dan mereka datang ke Cikeas ini ingin menunjukkan bahwa mereka bisa berguna juga untuk masyarakat sekitar, sambil mereka juga melihat apa sih yang dikembangkan di wilayahnya atau lahannya Trisakti ini. Dan seperti kita lihat ini, kita walaupun jalannya agak sedikit bergelombang menuju pengembangan sapi, Pak Ferry ya. Ya. Ada berapa jenis sapi, Pak Ferry, yang dikembangkan di sini? Ya, umumnya kita sapi lokal semua. Ya, jenis sapi limosin, simental, kemudian sapi Bali, Madura, kemudian ada sapi putih, sapi PO namanya, peranakan ongol. Terus dijual untuk umum juga, Pak Ferry? Iya. Jadi untuk Ronglawers mungkin yang temanya memerlukan daging sapi ya, ingin berbisnis sapi, bisa belajar banyak dengan Pak Ferry yang notabene sehari-harinya juga memantau langsung perkembangan sapinya, konsentratnya, vitaminnya, yang sakit dan sehat seperti apa, nanti untuk lebih jelasnya. Jadi untuk Ronglawers, rekan-rekan, teman-teman sekalian ingin berbisnis sapi ya, bisa datang ke lahannya Universitas Trisakti di daerah Cikeas Cibubur. Bisa nanti Anda lihat, ingin belajar juga pengembangan, bisa datang sini, dengan tentunya Pak Ferry siap memberikan ilmunya untuk rekan-rekan. Silakan nanti apabila mungkin ada pertanyaan segala macam bisa menghubungi Pak Ferry Edward yang salah satu pimpinan Pak Ferry ya. Ya, kebetulan itu. Sampai juga kita lihat ya di kandang sapinya. Yuk kita lihat yuk. Ya Ronglawers, akhirnya kita sampai juga di kandang sapi ya, yang sedang kita lihat pemberian makan. Ini sapi-sapi besar. Ini jenisnya apa? Yuk kita tanya langsung ke Pak Ferry, karena saya sendiri sudah mengerti masalah sapi. Ini jenisnya yang ini limosin. Limosin, Pak Ferry. Limosin. Asalnya Pak Ferry? Asalnya Prancis, tapi dikembangkan di Indonesia, di Jawa Timur.
Itu dari Jawa Timur kita beli. Ini juga bisa untuk konsumsi umum, maksudnya bisa juga Untuk potong, untuk diperjualkan. untuk potong sama konsumsi pangsa pasar juga. Nah, kalau untuk sapi impor seperti ini perlu perlakuan khusus nggak, Pak Ferry? Enggak, Sama aja. sama. Cuma makannya kayaknya lebih boros nih, Pak Ferry. Ya berat badannya kan juga besar, jadi makannya juga banyak. Ini kalau sebesar ini Pak Ferry umurnya udah Ini lebih kurang 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. 4 tahun. Terus nominal harganya biasanya yang termurah atau termahal? Kalau sapi besar itu kan kita jual joglo. Joglo itu ya dia berdiri gini kita kasih. Ini berat, kalau ini lebih kurang 1 ton. Ini 1,1. Ini kemarin awal 1,1 juga. Ini agak kurusan. Ini 1,1. Penimbangan kita terakhir 1,1. Terus untuk perawatan penyakitnya segala macam Suntik. umum antara sapi impor dan sapi lokal itu kendala. Kalau impor kan dia perawatannya kan karena dari luarnya memang sudah di perawatannya. Kalau ini kan kita perawatan sendiri gitu. Terus ada sapi apa lagi nih? Ini yang limosin, yang simental yang kepalanya putih. Itu yang di sana kelihatan. Dari sini deh kayaknya enakan dulu. Ini nomor 12, panjang 12 meter, bisa kapasitas 30. Jadi seperti bisa orang lihat, ada kurang lebih yang baru datang. Tapi kadang sehat-sehat Pak Ferry ya. Ya, Jadi satu kali pengangkutan tronton bisa muat 30 ekor. Ini sapi mana? ini macam-macam. Ini ada limosin, simental, kemudian ada sapi Balinya juga ada. Sapi Bali yang di pojokan sana. Sapi lokal nih Pak Ferry. Lokal semua. Lokal semua. Jadi yang total dirawat ini hari ini ada berapa ekor? Lebih kurang. Kita masih 75, kita lagi pesen lagi. Oh ternyata masih tambah. Ya kan kapasitas kandang kita 300 sampai 400. Kapasitas kandang 300 sampai 400 ini sudah menjadi industri Pak Ferry ya, dengan tentu invest biayanya lumayan besar. Terus untuk 300 ekor kos untuk perawatan selama 1 bulan minimal menghabiskan. Yang jelas kalau misalnya itu kan komponen biaya ada konsentrat, ada hijauan biasanya rumput gajah, kemudian biaya tenaga kerja, ya kan perawatan misalnya obat-obatan, obat cacing gitu. Kemudian ya vitamin biasanya bikompleks. Nah, kita kombinasikan dengan herbal juga biasanya, ya temulawak, temputu. Tapi tentunya masih menguntungkan Pak Ferry ya. Iya dong. Kalau nggak menguntungkan kita nggak bisa ini. Ya jadi untuk rekan-rekan ya, untuk pengelawar ya, ternyata bisnis sapi untuk konsumsi mungkin Pak Ferry ya tujuannya ya masih menguntungkan, dengan ya investasinya lumayan. Untuk pembuatan kandangnya sendiri ini berapa yang dikeluarkan kira-kira? Kalau ini kan kita bentuknya kandang sederhana ya. Masih sederhana ya, ternyata Ya, ini masih ini kan kandang sederhana, artinya kita lembaga pendidikan juga harus menyesuaikan juga dengan pesan lembaga pendidikan. Kalau kita pengembang peternak, petani-petani kita, peternak-peternak kita kemampuan ekonomi rendah, kita juga menyesuaikan dengan itu. Tapi jangan lupa juga nanti apabila mungkin rekan-rekan ada yang tertarik untuk pengembangan sapi, ya tujuannya tetap kita bisnis mencari keuntungan, jangan lupa faktor keamanannya. Iya. Tapi alhamdulillah di lingkungan Trisakti ini Pak Ferry punya berapa anggota keamanan? Keamanan kita sekitar 25, itu kita tambah juga dengan keamanan lokal ya. Jadi penduduk sekitar yang kita rekrut. Jadi selain tenaga security ada juga keamanan tenaga keamanan lokal. Tapi masih terbuka untuk umum, dalam arti kata mungkin apabila ada rekan-rekan yang ingin bergabung, yang mungkin mereka tidak punya fasilitas, ingin investasi di sini. Oh, kita terbuka. Oh, terbuka. Dengan siapa saja. Jadi yang punya uangnya banyak, lahannya juga nggak mau ribet, lahannya nggak perlu repot, ya keamanan sini terjamin, perawatannya sudah terbukti, mungkin ya bisa di sini terbuka. Pak Ferry ini siap
bermitra selama hitung-hitungannya masih oke juga, tetap ya nanti Intinya hitungan bunga bank aja. ya hitungannya bunga bank ya, tetap karena semua bisnis sepertinya, entah itu ruko, entah itu ya hotel ataupun yang bisnis besar, memang patokannya bunga bank itu jangan sampai lupa, karena itu mungkin standar bisnis dimanapun ya. Ini masih urin murni. Dulu kita campur dengan darah. Darah kita tampung, ya kan? Darah kita tampung, kemudian kita campur urin, Mas. Ternyata itu efektif sekali untuk pupuk buah naga, Mas. Karena ada kandungan-kandungan kimia yang memang mendukung untuk buah Nah, untuk naga. pertanian sebetulnya apa sih dikembangkan? Ya, pertanian yang kita kembangkan yang mensupport peternakan, karena konsepnya integrated farming kan. Misalnya. Jadi Rongelawers, kotoran sapi ini masih bisa jadi pupuk kandang dengan masih ada proses dulunya. Dan yang luar biasa juga urinnya juga sapi ini sangat bermanfaat, seperti kita lihat ada beberapa drum, ada beberapa jerigen itu yang nanti akan dijadikan pupuk pengembangan pertanian yang dijalankan di lahan juga. Ya ke depan ya harusnya kita konsepkan juga pengembangan biogas kan. Jadi kita nggak tergantung listrik. Biogasnya, ini cita-cita luhur ini Bapak Ferry ini yang sebetulnya di usia yang sudah cukup lanjut ya. Setengah senja lah. Setengah senja tetap semangat. Ini biogas. Biogas ini tentunya menjadikan program nasional sebetulnya, dan Energi alternatif. energi alternatif, karena nanti minyak bumi kita tentunya akan habis ya. Ini Pak Ferry sudah bisa mencetuskan untuk biogasnya, jadi pertanian, peternakan, biogas, zero waste Iya, itu istilahnya konsep sekarang. zero waste. Iya, jadi mungkin nanti insya Allah cita-cita Pak Ferry ini. Kita lihat mahasiswa tadi bisa terus mengembangkan juga. Iya. Dekat aja Eka Nusantara. Jadi seperti kita lihat juga Rongelawers, selain tadi kita ke kandang sapi, terus ke unggasnya juga, ini ada lahan yang sungguh luar biasa ini. Ada beberapa kolam, lebih ada 3 atau 4 kolam ini yang coba dikembangkan oleh Bang Ferry juga, termasuk budidaya ikan patinnya. Dan perawatannya alami sekali ya, alami sekali, karena hanya menggunakan daun-daunan, daun kimpul atau biasa disebut daun talas, dan juga daun singkong. Kotoran sapi juga Pak Ferry ya? Kotoran sapi. Ini kalau kotoran sapi ambil Yang kita yang kering kan dia dalamnya banyak cacing-cacing Oh, iya. segala macam. masuk aja. Iya. Ini kayak kambing. Dan warna ikannya beda, Cerah. mengkilat. Kalau mungkin warna ikan, mungkin faktor satu makannya alami, juga Makan mungkin buah cahaya matahari cukup. Iya, Cukup kali. kayak kambing, Mas. Terus orang yang perlu patin bisa belajar juga tuh. Sementara kita belum jual, Mas. Nanti pengembangan dulu lah. Ini ya kita buat ini dulu lah. SDM-nya Sambil belum belajar. cukup. Iya, SDM belum ada. Ternyata Rongelawers ya yang coba Cuma memang dikembangkan padi hitam, Pak Ferry, padi bukan beras. Ketan hitam, bukan padi hitam. Ya hasilnya beras hitam. Beras. Itu padi hitam, padi merah, beras merah. Keunggulan dari padi hitam dibanding jenis-jenis padi yang lain, Pak Ferry? Yang jelas baik padi merah maupun padi hitam hasilnya itu beda-beda. Ya kan, kalau untuk yang diabetes, kolesterol biasa konsumsi padi merah. Di padi hitam juga ada khasiat juga untuk pengobatan juga. Apa tuh, Pak Ferry? Oh, yang pasti ya. Ya pasti ini manfaatnya ya, padi hitam ini memang salah satu jenis padi yang sudah sangat sulit, dan saya pun baru tahu ada padi hitam. Padi hitam, beras hitam ini. Jadi bukannya ketan hitam. Tolong perhatian nih, Bukan ya. hitam, beras hitam. Beras hitam. Ya inilah jenis padi hitam yang coba dikembangkan juga. Kita baru pengembangan bibit nih, Mas. Baru pengembangan bibit, jadi harapan nanti untuk jenis padi hitam ataupun beras hitam ini
bisa mencapai bibit unggul varietas dimana yang 3 bulan seperti biasanya bisa dipanen, tapi ini berapa bulan Pak? Ini 5 bulan. 5 bulan. Jadi seperti padi bunga. Iya. Masih Kan tinggi-tinggi, pohonnya semeter. Ini masih ini. Kalau misalnya satu tahun petani bisa 1 tahun itu bisa 3 kali tanam, ini kan cuma 2 kali. Tapi ini kita baru coba untuk pengembangan lebih lanjut, jadi bibit dulu dan lebih besar. Kalau misal pengembangan usia sampai 3 bulan kan melalui penelitian, biasanya balai pengembangan penelitian pertanian yang ngembang. Kalau kita betul itu kan ada perlakuan beda. apa namanya kimiawi juga kan, tapi enggak juga. Kalau ini kita kimia kita kurang karena memang satu merusak ekosistem. Kita lebih banyak kepada pengembangan kandang, kulit, kita manfaatkan ini. Ya luar biasa dari sapi tadi ya, kotorannya udah bermanfaat untuk patin, urinnya lihat padinya ya, tapi tidak semuanya tidak berjalan dengan sempurna. Dalam arti kata faktor alam di sini juga berpengaruh, di mana lahan ini sempat banjir karena memang intensitas hujan yang lalu itu sangat tinggi, dan efek dari banjir itu jadi ada suatu virus mungkin yang disebutnya apa Mas? Ini hama kena sundep. Hama sundep ini menyerang batang padi, jadi tidak bisa tumbuh secara maksimal, tapi untungnya masih ada beberapa, ya, beberapa masih lumayan. Yang kena sundep kurang lebih ada sekitar 20%, kayak 30% dari target tanam. Dan semoga ini harapannya berarti sampai bisa dikembangkan dari Universitas Trisakti. Luar biasa, sangat tertata rapi, semua diperhatikan landscape-nya, pertaniannya, tanaman padi tadi, juga ada jagung, terus ada juga ini memasuki kita pengembangan buah naga dragon fruit, luar biasa dan tampak mari sekali. Yuk kita lihat biar lebih jelas seperti apa teknik. Ya kebetulan habis masa panen buah naganya, jadi ya tidak terlihat buah. Masih ada juga yang masih muda, masih berwarna hijau. Ini mungkin sangat indah pemandangannya, selain memang luar biasa pengembangan buah naga atau orang biasa kenal juga dragon fruit. Jadi inilah salah satu contoh buah naga yang mungkin nanti beberapa saat lagi akan merah. Kalau seperti ini mungkin masih 4 minggu merah. Ini paling 3 minggu. 3 minggu merah. Jadi ini jenis buah naganya kan yang isinya merah itu. Kan ada. Iya, ini yang buah naga merah, red dragon. Red dragon. Jadi yang sekarang di pasaran ya kita dapatkan itu ada 2 jenis buah naga, ada red dragon, ada white dragon. Jadi begitu dibelah. Ada yang putih, ada isi berwarna merah. Keunggulan antara merah putih ini white atau red dragon ini apa yang ada khasiatnya masing-masing. Ada khasiat masing-masing. Ada khasiat masing-masing. Yang jelas di dalam buah naga ada kandungan antioksidan. Oh, itu ternyata ya. Utamanya. Kita sekarang mungkin memang go to nature istilahnya, karena semuanya sifat anti kimiawi akan ditinggalkan. Jadi kita mengkonsumsi buah-buahan segar yang sehat, yang sebetulnya banyak antioksidan, yaitu gunanya untuk membersihkan racun dalam tubuh. Dan buah naga ini sudah diteliti Pak Ferry sebetulnya ya. Udah. Terus Pak Ferry ini berapa luas Pak Ferry? Ini ada 2 hektar. 2 hektar. Ini 2 hektar di sebelah sini. Di sebelah sana kita kerjasama dengan pihak lain juga ada 2 hektar. Ternyata ada 2 hektar yang ditangani sendiri oleh pihak universitas ya. Ada 2 hektar juga di mana kerjasama dengan pihak swasta. Ditunggu yang lain masih ada lahan Pak Ferry yang digunakan. Karena memang penyerapannya di pasar, istilahnya konsumsi masyarakat juga untuk buah naga sangat tinggi. Jadi apabila panen raya di sini ya tiba waktunya itu tidak pusing lagi pihak kampus untuk memasarkan ataupun pihak swasta memasarkan buah naga. Mungkin ekspor
Oh, lokal aja masih kurang ya. Belum mungkin nanti kebutuhan ekspor juga, dan diharapkan buah-buah ini ya. Selama ini Indonesia dipenuhi buah-buah import, ya sekarang dikembangkan buah import, pohonnya yang dibawa dikembangkan Indonesia, ditanam jadi import rasa lokal. Seperti tadi juga sapi Limousin import rasa lokal yang notabene Limousin itu dari Prancis. Dan luar biasa dengan tangan dingin Pak Ferry mengerahkan krunya untuk merawat, sangat terawat, di mana rumput pun ya, dimana kita lihat di tengah kebun nyaris tidak ada hama. Jadi hamanya rumput-rumput ini betul Pak Ferry? Rumput ya, makanya perawatan rutin tadi supaya dia tidak terkam. 2 hektar merawat rumput liar ini mungkin seperti kita yang tidak terbiasa pekerjaan yang sulit, tapi dengan Pak Ferry bisa menularkan semangat kerja untuk tim yang merawat pohon di sini terasa mudah, karena tetap pengaturan manajemen ini ya, apapun ini yang di dari Pak Ferry ini luar biasa, dan bisa mengarahkan pekerjaan-pekerjaan ini disiplin tinggi untuk menghasilkan tentunya hasil yang lebih besar lagi. Jadi tidak ada istilah buang-buang waktu ya, semuanya dirawat, tentunya jam kerja juga sangat-sangat diperhatikan. Ini totalitas apapun diperhatikan. Pemupukan tadi ya sederhana pemupukannya Pak ini, pupuk kandang ya, pemupukannya kita lihat subur sekali, sederhana, urin sapi ya, urin sapi, dan harapannya urin manusia nanti juga ya bisa dikumpulkan untuk